Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya bisa mengunjungi Anda pada malam hari ini. Doa saya kiranya malam ini saudara juga diberkati oleh Tuhan. Doa saya kiranya saudara malam ini mengalami kemurahan Tuhan. Amin. Kita tahu setiap hari kita punya kesempatan untuk mengalami kuasanya, mengalami mujizatnya, merasakan damai sejahteranya. Itulah sebabnya saudara-saudara, malam hari ini saya senang untuk mengunjungi Anda semuanya, tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Amin. Saya mau menyalami Anda semuanya yang ada di Papua, di NTT, di Maluku, saudara-saudara yang ada di Jawa, khususnya di Jakarta, karena yang di Jakarta ini penontonnya paling banyak. Yang ada di Sumatera, di Sulawesi, Kalimantan, Sabah, menyalami saudara-saudara yang ada di Singapura, Hong Kong. Kiranya malam hari ini ada kekuatan sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Dan saudara-saudara, saya yakin kuasa Tuhan selalu bekerja tersedia bagi Anda dan saya setiap hari. Itulah sebabnya setiap hari Anda punya hak untuk datang di kaki Tuhan dan memohon kekuatan dari Tuhan. Amin. Izinkan saya menyapa beberapa saudara-saudara yang sudah bergabung. Ibu Dina, Ibu Winnie Chin, saudara yang ada di Sabah ya, Ibu Winnie, kemudian Ibu Dina yang ada di Toraja sudah bergabung, senang sekali. Saya mau melanjutkan apa yang saya bahas tadi siang, saudara-saudara. Tadi siang saya membahas tentang betapa pentingnya mengubah cara berpikir, atau di dalam istilahnya Alkitab, mengubah akal budi. Karena waktu kita mengubah akal budi, otomatis kita sedang mengubah nasib hidup. Itulah sebabnya kalau saudara berdoa sudah lama, Pak, saya pengen berubah, kok enggak berubah-berubah. Saya pengen berubah, tapi susahnya bukan main, sebetulnya tidak susah kalau kita tahu rahasianya. Nah, malam hari ini kita akan membahas itu. Tapi saya mau menyalami Ibu Eli yang ada di Padang, Salom yang ada di Padang yang sudah hadir, dan saudara-saudara yang lainnya. Saudara-saudara, saya yakin selama saudara mengikuti Making Life Better, saudara juga diberkati. Itulah sebabnya saudara yang sudah diberkati oleh Making Life Better, tidak ada salahnya kalau saudara juga memberkati orang lain dengan cara bagaimana? Dengan cara saudara membagikan Making Life Better kepada sahabat-sahabat saudara. Amin. Itulah sebabnya saya rindu kalau saudara diberkati melalui Making Life Better. Bagikanlah Making Life Better, share ya dengan teman-teman yang selama ini barangkali pengen mengalami pencerahan, pengen mengalami perubahan, pengen hidupnya dibaharui, pengen hidupnya lebih baik, lebih damai, lebih sukacita, lebih bahagia. Saudara, hanya firman Tuhan yang bisa menolong kita. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang kegemarannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai yang berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Jadi kehidupan yang bahagia, kehidupan yang berhasil adalah kehidupan yang dilandaskan atas ketaatan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mungkin ini resep paling kuno, resep paling kelihatannya sederhana, tapi ini resep paling manjur. Karena ini sendiri yang menulis Tuhan.
diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Dan saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara membahas mengenai mengubah nasib. Jadi maksudnya mengubah nasib begini. Kalau Anda hari ini susah, tidak selamanya susah. Kalau hari ini saudara dalam situasi miskin, tidak selamanya akan jadi orang miskin. Kalau hari ini saudara sedang hatinya gundah, tidak selamanya hati Anda gundah. Kalau hari ini saudara mengalami kegagalan, tidak selamanya saudara akan jadi orang gagal. Kalau hari ini saudara sedang mengalami keterpurukan, tidak selamanya Anda akan hidup terpuruk. Buktinya sudah banyak. Buktinya ada di Alkitab, contoh umat Israel yang pernah terseok-seok berjalan di padang gurun puluhan tahun, makan mana, mengharapkan air keluar dari batu atau mengharapkan ada burung puyuh yang datang. Hidup kadang-kadang susahnya bukan main, tetapi Tuhan bisa mengubah nasib mereka masuk di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Jadi saudara, jangan pikir karena Anda hari ini lagi susah selamanya akan susah, atau hari ini sedang mengalami kekurangan selamanya akan hidup kekurangan. Tidak. Kita sudah mendengar, kita sudah membaca, kita sudah menemukan ayat-ayat firman Tuhan bahwa di dalam Tuhan kita akan mengalami pergumulan. Hidup ini tidak pernah menjanjikan semuanya akan beres, semuanya akan mulus, semuanya akan baik-baik saja. Di dalam perjalanan hidup kita akan bertemu dengan susah, senang, tangis, dan tawa. Dan saudara-saudara, sudah terbukti cara terbaik untuk bisa mengubah nasib adalah Roma 12. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Kenapa? Karena akal budi adalah sumber dari segalanya. Akal budimu atau pikiran saudara adalah sumber kebahagiaan atau sumber kesusahan. Akalmu atau pikiranmu itu menentukan bahagia atau tidak bahagia, gagal atau berhasil. Itulah sebabnya saudara, kalau kita bisa mengubah cara berpikir yang salah atau mengganti yang namanya true lies, kebohongan yang kita benarkan, hidup kita pasti akan mengalami terobosan-terobosan. Sudah banyak contoh. Mungkin orang yang paling jelas yang telah berhasil mengubah nasib adalah seorang hakim atau pemimpin yang namanya Gideon. Saudara, Gideon pernah berpikir dirinya adalah dari suku yang terkecil, tidak akan berhasil, ya kan? Hidup akan menderita terus karena penjajahan dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel pada waktu itu. Kemudian dia didatangi oleh malaikat Tuhan dan mengatakan, "Hai pahlawan yang gagah perkasa." Dia mengeluh, "Bagaimana kau bilang pahlawan yang gagah perkasa? Saya ini lagi terpuruk, tinggal di pengirikan, tidak bisa melihat masa depan yang gemilang. Yang saya lihat sekarang ini kami hidup tertindas." Dalam sekejap, dalam hitungan hari, hidupnya berubah. Mengapa hidupnya berubah? Karena dia berubah cara berpikir setelah dia berjumpa dengan Tuhan. Wah, ini luar biasa saudara-saudara. Jadi saya mengatakan kepada Anda semuanya, kita bisa berubah kalau kita mau mengubah cara berpikir. Oleh karena itu, change your mind, change your life. Ubahlah cara berpikirmu sekarang, malam hari ini sebelum tidur. Saudara-saudara, mungkin ada pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang tidak membahagiakan. Dengar ini. Apa kata Alkitab? Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang disebut sebagai sesuatu yang suci, yang berkenan di hadapan Tuhan, pikirkanlah itu. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah
hidupmu, kata firman Tuhan. Jadi kalau saudara selama ini kok hidupnya selalu kekurangan, saudara mengalami masalah, saudara merasa seperti selalu gagal, saudara sudah memutuskan saya ini pecundang, salah konsep. Malam hari ini Anda bisa berubah. Kalau malam hari ini saudara mau mengubah cara berpikir yang salah, ganti dengan yang benar, dan yang benar itu yang datang dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan mungkin saudara mengatakan, Pak, itu saya mau berubah, saya mau dijamah oleh Tuhan, saya mau mengubah nasib saya. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman, seperti apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Dan saudara mengatakan, saya mau, Pak, saya mau berubah. Taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa buat saudara. Amin. Bapa kami dalam surga, kami percaya kebenaran firman-Mu. Kami yakin waktu kami mengandalkan Tuhan, kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan melihat janji-janji Tuhan jadi kenyataan. Kami akan melihat lawatan Tuhan. Kalau ada pikiran yang salah, pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran, pikiran yang menyengsarakan kami, di dalam nama Yesus Engkau mengubahnya, dan kami mau hidup berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Besok kita lanjutkan lagi. Tetapi saya mau mengatakan ini, saudara-saudara, Anda bisa berubah. Anda bisa berubah kalau Anda mengubah cara berpikir. Change your mind, change your life. God bless you. Tuhan memberkati saudara.